Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal amwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam anak-anak. Selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sehat semua nggih? Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, Bapak akan absen dulu. Oke? Ya, yang hadir acungkan tangan ya. Pertama Mas Nanda. Ya. Kedua Mas Sidan. Ketiga Mas Jaya. Oh Mas Jaya berhalangan ya. Ya. Terus Mas Muiz. Terus Mas Opan. Ya. Terus selanjutnya Mas Fikri. Selanjutnya Mas Azri. Oh, ya. Jadi langsung pada materi ya, pembahasan materi pelajaran pada malam hari ini. Jadi pelajaran pada malam hari ini ialah mata pelajaran EAI Pendidikan Agama Islam yang berjudul Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan. Apa sih yang disebut introspeksi dan menjalani diri dalam kehidupan? Ada yang sudah tahu atau belum? Belum? Nah, nanti saya jelaskan sebentar ya. Nanti udah sesi tanya jawab. Jadi apa yang sampean tangkap, apa yang sampean ambil hikmah dari apa yang saya pelajari atau sampaikan. Jadi mawas diri, introspeksi diri ialah kesadaran dan pengawasan penuh relevansi yang nyata, ya. Menumbuhkan kesadaran religius yang mendalam bahwa ada pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh malaikat raqib dan atid. Ya. Malaikat raqib tugasnya mencatat amal baik kita. Malaikat atid mencatat amal buruk kita. Jadi segala perilaku, tindakan yang dilakukan oleh kita yang selalu dalam pengawasan malaikat dua ini. Terus introspeksi sini tadi di judul yang saya sampaikan kan ada introspeksi. Introspeksi sendiri ialah sebagai landasan sikap untuk selalu berhati-hati, waspada dan berpikir kritis sebelum berbicara atau bertindak agar terhindar dari perbuatan tercela. Introspeksi dan mawas diri. Jadi sebelum kita melakukan tindakan apapun, apalagi lebih-lebih perbuatan jelek ya. Jadi sampean sebelum melakukan kegiatan tercela, pikir-pikir dulu. Kan sampean jelas tahu mana yang hak dan mana yang batil ya. Mana yang jelas, dan mana yang benar dan mana yang salah. Dihindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan jelek. Ya.
Terus di samping itu selanjutnya ada implementasi karakter positif di lingkungan pondok. Yang pertama ialah sikap jujur, berkata benar dan tidak menyontek. Jadi setiap ucapan yang sampeyan omongkan, yang sampeyan ucapkan itu harus amanah, harus jujur. Kalau tidak jujur dan temannya jadi nggak percaya. Oh nanti Muiz pimpinannya mari, bocok kok nggak percaya Muiz aku, ya kayak gitu. Jadi harus yang jujur, jangan goroh, jangan bohong. Ini kalau sudah nggak tahu bohong, selanjutnya maka tidak akan dipercaya lagi. Itu ya. Selanjutnya adalah sikap disiplin, menaati peraturan sekolah, menaati peraturan pondok dan menghargai waktu. Nah, kita sendiri di sini ya ada kegiatan mengaji, kegiatan belajar, kegiatan pondok, taati peraturannya. Di waktunya mengaji, waktunya kegiatan, restoran, harus segera dilaksanakan. Jangan sampai waktunya tidur dipakai buat bermain. Jangan sampai waktunya kegiatan dipakai buat tidur. Nah itu tuker. Ya. Siapa yang biasanya kayak gitu? Ya, ada orangnya. Siapa? Nah, itu perlunya kita introspeksi ya, muhasabah diri. Jadi tidak saling tunjuk-menunjuk, tapi renungkan diri pada diri kita. Renungkan sendiri. Aku ini kayak gitu apa enggak? Itu ya. Jadi introspeksi, bermuhasabah diri. Terus ada lagi tanggung jawab. Berkomitmen menyelesaikan tugas-tugas belajar secara mandiri maupun kolaboratif atau kerjasama. Jadi menaati berkomitmen menyelesaikan tugas-tugas belajar. Nah di sini kita ada tanggungan setoran hafalan yang dimana ada 1 bulan santri harus menyelesaikan ziyadah 1 juz atau 20 halaman. Jika kurang dari 20 halaman maka akan kena apa? Sanksi atau takzir, ya. Jadi waktunya setoran, waktunya istirahat. Jangan sampai waktu yang dibuat kegiatan, waktu yang dibuat mengaji sampai digunakan untuk main atau tidur. Ya. Terus selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Siapa di sini yang mau menjawab pertanyaan dari apa akan mendapatkan hadiah? Ya. Siapa yang mau mendapatkan hadiah? Yo, harus berani menjawab ya. Pokoknya berani dulu. Salah tidak apa-apa. Oke. Jadi pertanyaan pertama, kalau ada yang berani, silakan maju ke sini ya, ke depan, maju ke depan. Yang pertanyaan pertama ialah jelaskan 3 hikmah yang dapat kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari rukun iman kepada malaikat. Apa? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Ya, jadi jawabannya
ABC saja ini saya terangkan ya. Saya ulangi soal 1 ini. Sikap selalu berhati-hati. Didengarkan ya. Sikap selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, karena meyakini ada yang mengawasi dan mencatat adalah cerminan iman kita kepada malaikat. Siapa yang berani maju? Yang pertama A itu malaikat Jibril dan Mikail, B Rakib dan Atid, C Israfil dan Israfil, D malaikat Munkar dan Nakir. Yang bisa silakan maju. Ya, dari kamar. Ya, silakan maju. Berdiri Mas, berdiri. Ya. Jadi saya bacakan ulang ya soalnya. Sikap selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, karena meyakini ada yang mengawasi dan mencatat adalah cerminan iman kita kepada malaikat. Siapa? Yang pertama Jibril dan Mikail, kedua Rakib dan Atid, ketiga Israfil dan Israfil, keempat Munkar dan Nakir. Nakir siapa? B. Rakib dan Atid. Gimana teman-teman? Betul. Nah, ini saya kasih hadiah. Ya, silakan kembali. Kita lanjut sesi tanya jawab atau materi lagi? Lanjut jawab aja ya. Biar yang belum dapat bagian hadiah dan dapat bagian bahagia ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Nomor 2, malaikat yang memiliki ketaatan penuh, tidak pernah membangkang perintah Allah, disebut memiliki sifat A. Maksum, B. Fatona, C. Amanah, D. Tabligh. Yang bisa silakan maju. Tahu saya bacakan ulang. Ayo. Ya, siapa? Ayo maju. Ayo maju. Ya. Bacakan ulang ya. Jadi soalnya malaikat yang memiliki ketaatan penuh dan tidak pernah membangkang perintah Allah, disebut memiliki sifat A. Maksum, B. Fatona, C. Amanah, D. Tabligh. Apa jawabannya Mas? C. Amanah. Loh, salah. Salah. Ulangi lagi. Jadi jawabannya benar apa, teman-teman? A. Itu maksum. Silakan duduk. Aku soalnya kamu. Di soal kedua aku. Jadi jawabannya adalah maksum. Maksum itu artinya orang yang terjaga. Ya, malaikat pasti terjaga. Karena malaikat sendiri tidak mempunyai hawa nafsu. Ya. Nah, itu jadi materi dan pilihan-pilihan yang tadi, soal-soal yang sudah disebutkan. Terus bagian yang terakhir adalah pemantapan materi. Jadi perlu saya ingatkan kembali, tekankan kembali bahwa muhasabah diri ini sangat penting bagi kita, lebih-lebih dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam berteman, apalagi bertetangga, ya, harus mempunyai sifat yang tadi saya sebutkan, ada sikap jujur, sikap disiplin, dan sikap tanggung jawab. Nah, itu ya. Terus saya kira cukup
untuk materi pada malam hari ini, ya. Saya rasa sampean sudah memahami, ya. Terus yang terakhir, bila ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan tentang muhasabah diri atau iman pada malaikat raqib dan atid. Kalau ada yang mau bertanya, sudah cukup? Sudah cukup? Nah, berarti sudah pintar-pintar ini ya. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, maka saya tutup kelas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan ridho dan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afani minal fitani. Allahumma inni astaghfiruka annani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusini ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma faqilah wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.